Shalom, 12 ya. Hari ini kita belajar bagaimana yang lalu kita sudah belajar Allah itu memisahkan air dengan air, lalu Allah menetapkan cakrawala yang namanya langit, di mana kita boleh terapkan dalam kehidupan bahwa kita harus memiliki batas. Batasan itu adalah firman Allah, batasan itu adalah kasih karunia Allah, batasan itu adalah karunia-karunia yang Tuhan berikan, talenta-talenta Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan. Sehingga kita tidak melebihi batas kekuatan kita, sehingga hidup ini menjadi bahagia. Tetapi apabila kita melewati batas itu sesuatu yang tidak kita lihat, walaupun mungkin kita mengatasnamakan iman, kita akan menerima dampaknya. Karena di luar kemampuan kita. Setiap orang itu akan diberikan kemampuan berbeda. Alkitab mencatat iman yang sesuai dengan iman masing-masing. Semuanya sesuai dengan iman masing-masing. Yang kedua, iman itu bertumbuh, saudaraku. Ya, yang ketiga, Allah sudah menetapkan sebelum dunia dijadikan. Jadi, apabila kita melewati batasan itu, apabila kita menerima akibat melewati batasan itu, mungkin ujian, pencobaan yang kita terima, kita menjadi tidak mampu mengurusnya, tidak mampu untuk menahannya, tidak mampu keluar untuk menyelesaikannya. Karena kemampuan kita terbatas. Walaupun Allah selalu menolong, sehingga banyak hal yang terjadi dalam kehidupan di mana kita menerima akibat yang tidak baik. Sebagai contoh yang paling simpel, Daud melewati batasan firman Allah. Daud melewati apa yang Allah tetapkan. Daud mengambil Batseba menjadi istrinya, di mana Batseba itu statusnya sebagai istri dari Uriah, panglima perangnya sendiri. Tetapi ketika Allah mengutus Nabi Nathan untuk mengkoreksi Daud, menegur Daud dengan keras, yang dibicarakan Allah menariknya, betapa jahat perbuatanmu terhadap Uriah. Berarti Daud mengeterapkan kekuatannya, mengeterapkan kemampuannya melebihi batas, mengeterapkan kekuasaannya melebihi batas. Dengan cara yang licik, dia membunuh Uriah karena ingin mengambil yang bukan miliknya. Di situ Daud melewati batas cakrawalanya Allah, batas langit, batas di mana Daud menjadi seorang raja itu ditopang oleh 30 triwira. Salah satunya Uriah nomor 30, saudara gua tulis di Alkitab. Sehingga Daud itu melewati batas karunia talentanya menjadi tamak, menjadi serakah, menjadi temaha, menjadi rakus untuk apa yang dimilikinya. Ada hal kebiasaan di mana itu sementara masih Allah izinkan. Ketika Daud menikahi namanya Abigail, istri Nabal, itu boleh karena Nabal mati dibunuh oleh Allah. Abigail seorang janda. Tetapi ketika bertemu dengan Batseba, Batseba masih status istri orang. Daud melupakan namanya garis firman Allah yang melarangnya. Jangan mengingini istri sesamamu, istri orang lain. Itu ditulis di 10 perintah Allah. Jangan mengingini milik orang lain. Nah, di sini Daud oleh karena kemampuannya yang dia pakai melewati batas, yaitu aturan Allah. Kemampuannya yang dia pakai melewati batas untuk dia menjadi serakah, tamak, rakus, mengambil yang bukan milik kepunyaannya. Sangat berbahaya apabila kita mengukur kekuatan kita, lalu kemampuan kita pakai untuk melebihi batas. Yang namanya garis cakrawala itu Alkitab. Sehingga kita memakai kekuatan yang kita miliki itu untuk hal-hal yang menjadikan kita jahat. Saudaraku, ya, perempuan nggak jahat, harta tidak jahat, mamon tidak jahat, tetapi menjadikan kita jahat karena diri kita sendiri yang salah satu faktornya adalah melewati batas cakrawalanya Allah, yaitu firman Allah. Melewati batas memakai kekuatan kita sehingga kita melanggarnya, melewati batas daripada kemampuan
talenta karunia yang dimiliki seorang laki-laki yang membuat Salomo serakah, rakus, tamak, punya 1000 perempuan yang akhirnya membawa dia membangun rumah-rumah berhala. Yoab tidak menghormati batas cakrawala bahwa dia dijadikan Tuhan, dia ditetapkan Tuhan, cuma menjadi panglima perangnya Daud. Pada akhirnya Yoab mengakhiri hidupnya ketika dia merasa kuat, dia merasa berhasil, merasa berjasa terhadap kerajaan Israel yang dipimpin oleh Daud. Dia dengan Adonia, anak Daud, memberontak terhadap keputusan Daud yang menetapkan Salomo menjadi raja. Adonia memberontak, tetapi Yoab tidak berpihak kepada Salomo, berpihak pada Adonia, yang membuat Yoab akhirnya mati dengan tragis. Saul pun terjadi hal yang sama, yaitu melewati batas, dia mengambil alih tugas Samuel sebagai imam yang membuat dia melewati batas firman Allah. Karena Saul itu mengandalkan, menghargai, menetapkan bahwa kekuatan dia itu yang utama. Jadi kalau melanggar namanya panggilan, ya nggak apa-apa. Kalau saya mau melayani, ya terserah saya. Gimana saya aja mau melayani, di mana aja saya mau melayani, bagaimana saya mau melayani. Jadi semua diurus sendiri. Celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Celakalah orang yang mengandalkan yang namanya kekuatan atau mengandalkan sesamanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Melewati batas penetapan Allah. Karena kita memakai kekuatan kita melewati yang sebagaimana harus kita pakai. Lalu melewati daripada karunia talenta yang ada batas kita pakai. Seperti Salomo, seperti kita tambahkan Simpson, yang memang diberikan talenta karunia tubuh yang kuat. Tetapi karena melewati daripada batas kekuatan sebagai laki-laki, dia akhirnya jatuh dalam perzinahan dengan Delilah. Permasalahannya, akhirnya dia melanggar aturan Allah yang nggak boleh dibagikan. Rahasia bahwa dia seorang nasir Allah yang nggak boleh rambutnya digunting. Hal-hal beginilah menjebak kita, saudaraku. Sehingga betapa pentingnya cakrawala membatasi setelah kita itu tidak dibentuk Allah, lalu diberikan yang namanya terang, hidup di dalam terang, udah berbentuk, udah diberkati, udah diam di tanah Kanaan, udah menerima janji Allah, lalu kita memakai semua dari kemampuan hingga segala sesuatu yang kita miliki melewati batas kekuatan kita sendiri, yang lebih lagi melewati batas ketetapan Allah yang membuat kita menjadi salah. Akibatnya kita banyak mengalami masalah, ujian, pencobaan yang akhirnya membuat kita keteter atau kita tidak mampu menyelesaikannya. Sehingga beberapa tokoh Alkitab menerima hal-hal yang tragis, beberapa tokoh Alkitab hampir tragis. Tetapi yang mengalami tragis karena tidak mau berbalik kepada Allah, menghormati kembali cakrawalanya Allah, menghormati kembali firman Allah, kembali melakukan ketetapan-ketetapan Allah. Back to basic, back to nature, back to firman Tuhan yang tertulis. Sehingga kita nggak boleh mengandalkan pengertian sendiri. Seperti Yesus ketika dibawa oleh Roh, setelah dipenuhi Roh Kudus, setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, setelah Roh Allah turun atas dia, setelah suara Allah diperdengarkan bahwa Yesus anak dikasihnya, kepadanya lah dia berkenan, Allah berkenan, Yesus dibawa pada padang gurun untuk dicobai oleh iblis 3 kali. Masalahnya yang membawa itu Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri. Tetapi Yesus back to basic, kembali pada firman Allah yang basic, yang tertulis Alkitab, yang kita baca, yang kita berusaha mengerti, yang diberikan pewahyuan oleh Allah dan sebagainya. Sehingga Yesus
Ketika dicobai oleh iblis, Yesus tidak jatuh dalam pencobaan. Yesus tidak melakukan kesalahan, apalagi dosa. Nah, hal beginilah yang kita harus mematuhi yang namanya cakrawala. Batasan Allah yang diterapkan, yaitu Alkitab. Batasan Allah yang diterapkan, yaitu penetapan Allah kita dipanggil sebagai apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Yang membuat kita tidak menerima hal-hal dalam kehidupan ini, baik ujian, wahai dicobai iblis, seperti Yesus, kita punya kekuatan untuk melewatinya. Setelah itu, Allah mengumpulkan selalu semua air di bawah langit, supaya ada tempat yang kering. Setelah kita itu menerima janji Tuhan, setelah kita itu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, hidup kita di dalam panggilan Tuhan, kita sudah menerima kepenuhan Tuhan, kita sudah menerima keseluruhan berkat-berkat Tuhan. Di situ Tuhan akan meng-create kita punya yang namanya tanah yang kering. Untuk Tuhan tumbuhkan, saudaraku. Untuk kita menikmati. Ada orang diberi kekayaan, tapi tidak diberi kuasa menikmati kekayaan. Saul terus berperang. Saul menang berperang, tetapi Saul terjadi terlalu banyak pertengkaran di rumah tangganya. Oleh karena yang namanya Daud, oleh karena Yonatan, oleh karena Saul tidak memiliki kepercayaan terhadap orang-orang yang dekat dengan dia. Saul seperti hidup di dalam api, di dalam sekam. Saul selalu punya curiga. Karena Saul ketika diberikan daratan, diberikan pekerjaan, diberikan pelayanan yang memberkati hidup dia, di mana Allah menyertainya, Saul melupakan Tuhan. Saul dengan Yosua jauh berbeda. Yosua hingga akhirnya, hingga pasal-pasal terakhir hidup dia, kami dan seisi rumah kami akan menyembah Tuhan. Saul pada akhir hidupnya, pada pasal-pasal akhir hidupnya, Saul mencari Nabi Samuel untuk mencari Tuhan, tapi tidak mendapatkannya. Karena Saul melewati cakrawala, perintah Allah bahwa Raja Agag dan seluruh hasil rampasan peperangan yang dimiliki kerajaan Raja Agag, mau bentuk seperti apapun dari lembu tambun sampai semuanya, itu harus dimusnahkan. Saul tidak mentaatinya. Saul melewati batas cakrawala itu. Saul sudah diberikan daratan. Saul sudah bisa menikmati kerajaan, kemenangan yang Allah beri. Saul menjadi seorang raja yang dihormati karena Allah memberikan talenta, memberi karunia, orang yang pandai, orang yang kuat, orang yang tegas, orang yang handal. Bahkan Saul membangun rumah tangganya tanpa skandal. Di dalam kerajaan, Saul membangun dengan sukses besar. Saul membangun dewan kabinet menteri. Saul membangun dewan perang, memiliki pasukan perang. Yang dari bangsa yang dipimpin oleh Roh Tuhan, yang bangsa yang namanya menikmati sebagai pengusaha, petani, pedagang, karena mereka sudah hidup tanah perjanjian. Tetapi bangsa Israel meminta seorang raja pada suatu saatnya. Ketika Allah memilih seorang raja, terpilihlah Saul. Saul memerintah, Allah tidak pernah salah memilih seseorang, termasuk kita. Saul dipilih, Saul punya kemampuan yang hebat di dalam membangun negara yang saat itu belum menjadi negara. Saul membangun sebuah kerajaan di mana dia menjadi seorang raja dari nol, dari nihil, dari awal, dari tidak memiliki apa-apa bangsa Israel menjadi sebuah kerajaan yang kuat dan mampu mengalahkan kerajaan-kerajaan yang lain. Sehingga mereka akhirnya menjadi sebuah bangsa, menjadi sebuah kerajaan yang disegani.
Saul membangun ekonomi, Saul membangun sumber daya manusia, Saul membangun dan mendidik para pemimpin. Saul 40 tahun berjuang dari nol, dari yang namanya zero to be hero. Dari yang namanya nothing be something. Dari yang nol menjadi seorang pahlawan, dari yang nggak punya apa-apa sampai menjadi siapa-siapa. Seseorang yang berhasil dan dihargai dan dihormati. Saul ditakuti karena punya kemampuan, talenta, karunia Allah menyertai dia. Tetapi Saul melewati cakrawala, yaitu perintah Allah yang dia abaikan. Saul melewati cakrawala, mengambil alih, tidak menetapkan batasan cakrawala bahwa dia hanya seorang raja, hanya seorang imam yang boleh mempersembahkan korban. Saul seorang raja yang harusnya mentaati perintah Tuhan, tetapi dengan terang-terangan melanggar, yang membuat roh Allah undur dari Saul. Dan permasalahannya, iblis, setan merasuki Saul. Hari ini kita belajar, saudaraku. Ketika kita belum berbentuk apa-apa, masih kosong, masih gelap, hidup dalam kegelapan, Allah akan menerangi kita. Karena Allah akan menciptakan terang di dalam kita. Di mana firman Allah itu menegur, menjumpai kita, menerangi apa yang salah, apa yang tidak salah, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang tidak benar. Semuanya Allah akan terangkan. Perjalanan iman kita dimulai dari sana. Ketika kita taat dan kita sudah dianggap Allah dewasa, kita sudah punya bentuk pribadi, yaitu firman Allah membentuk kita. Di situ Allah akan memberikan batasan yang namanya cakrawala. Namun di dalam batasan ini, itu ujian buat kita. Seperti Adam dan Hawa, seperti Saul, seperti yang namanya Simpson. Seluruh tokoh-tokoh Alkitab, juga Salomo, juga Yoab, akhirnya melewati batasan cakrawala itu. Adam dan Hawa dibangun Allah, diberikan taman Eden yang dijagai Allah, diberikan tumbuh-tumbuhan yang baik dari bumi, yang aplikasi dalam kehidupan kita. Tuhan berikan rumah tangga yang dipulihkan bahagia. Tuhan berikan pekerjaan yang memberkati kita. Lalu terlebih lagi Tuhan berikan kenikmatan-kenikmatan sama dengan orang-orang dunia. Bisa punya mobil yang baik, yang cukup nyaman, yang cukup mewah, yang cukup mahal harganya. Punya rumah yang cukup baik, cukup mahal dengan berisikan perabotan yang cukup mewah. Semuanya kita diberkati dengan melimpah-limpah seperti Allah janjikan kepada Abraham. Seperti Allah janjikan kepada kita ketika kita awal mengikut Tuhan. Dari firman tertulis sampai pada Roh Kudus berbicara melalui khotbah, melalui pujian, melalui firman yang tertulis yang menjadi rema, melalui perkataan hamba-hambanya yang dipakai untuk memperkatakannya kepada kita. Nah, ketika kita sudah menikmati seluruh kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang dunia, yang dinikmati orang dunia, yang pohon-pohon yang baik dari bumi ditumbuhkan Allah di taman di Eden. Di situ Hawa dan juga Adam tidak berjaga-jaga. Akhirnya melewati batas firman Allah yang melarang memakan hanya satu pohon, hanya satu buah yang nggak boleh dimakan. Mereka melanggarnya. Di situ mereka kehilangan kemuliaan Tuhan sehingga mereka dikeluarkan dari taman di Eden. Demikian juga ketika kita seperti bangsa Israel yang menduduki tanah perjanjian setelah Yosua memimpin mereka, setelah beberapa generasi kemudian, mereka mulai hidup sama dengan orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan. Hidup kita sama dengan orang-orang dunia.
apa yang kita lakukan itu selaras dengan yang namanya orang-orang dunia lakukan. Yang salah secara firman Tuhan tertulis, yang tidak sesuai dengan apa yang Allah perkatakan. Sebagai contoh, ya, terutama yang Allah perkatakan. Kita dipanggil melayani. Tetapi oleh karena tiba-tiba pekerjaan kita diberkati, kita menjadi enak, menjadi hidup kita dibuat mewah sama Tuhan, kita meninggalkan pelayanan. Karena hukum dunia, orang-orang dunia sudah mempengaruhi kita. Bahwa, pekerjaan harus diselesaikan loh. Pekerjaan itu harus yang the best loh. Bahwa kamu bisa dipromosikan, bahwa kamu bisa maju, bahwa kamu bisa lebih hebat lagi, bahwa kamu lebih kaya lagi, lebih dan lebih. Seperti minum air laut. Sekali kita minum, kita akan minum terus sampai kita mati. Sehingga cepat atau lambat, orang-orang yang diberkati Tuhan, seperti Saul yang mempertahankan berkatnya, melanggar perintah Allah, harus memusnahkan dan membunuh Raja Agag beserta semua hasil-hasil rampasan, kita juga tidak melaksanakan tugas. Bahkan kita melaksanakan tugas sebagai seorang yang cuma ngasih duit ke gereja, yang cuma bekerja. Kita tidak melaksanakan tugas, kita dipanggil melayani juga. Dengan kita punya alasan seperti Adam dan Hawa, perempuan yang kamu beri. Loh, saya ini kan awalnya dari susah. Jadi ketika saya dapat pekerjaan ini, hidup saya sekarang luar biasa, diberkati Tuhan. Dan ada yang bicara juga, loh, hasil saya tuh banyak saya berikan sama Tuhan. Alkitab mencatat bahwa apakah Tuhan berkenan pada korban persembahan daripada belas kasihan. Nah, ketika kita sudah hidup di tanah perjanjian, ketika kita sudah menerima janji Tuhan, kita akan dituntut Alkitab, kita akan diminta oleh Alkitab, kita akan dikurung oleh firman Allah, bahwa kita nggak boleh sama dengan orang dunia. Seperti seekor domba yang hidup di tengah serigala. Kita harus menjadi terang. Di malam ya, kita refreshing, ada tamu, orang asing atau dari kota yang lebih maju atau dari pusat perusahaan, ya, tamu yang memang lebih dan lebih gitu. Kita akan entertain. Nanti malam kita akan ke karaoke, ke tempat-tempat dugem. Lalu kita akan mengentertain mereka dengan wanita-wanita. Kita akan cari. Kita pokoknya buat mereka senang karena perusahaan ini mendapat benefit yang cukup besar daripada orang ini. Atau kita diminta oleh orang-orang yang memberikan keuntungan buat kita untuk melakukan hal-hal yang mereka lakukan. Yang mereka minta untuk kita lakukan, itu nggak sesuai dengan firman. Sebagai contoh, saudaraku, ada seseorang yang membeli sebuah rumah di sebuah kompleks perumahan yang dibangun. Tapi tidak terlalu banyak oleh seorang kontraktor. Kurang lebih itu ada 8 rumah. Gitu. Nah, terjadilah negosiasi harga dan akhirnya deal terjadi. Lalu, sang kontraktor menginginkan bahwa kita buat harga pembelian di bawah harga yang kita sepakati. Supaya kita mendapatkan keringanan pajak. Supaya kita sama-sama mendapatkan namanya keuntungan dari pajak yang kecil kita bayarkan pada negara. Orang ini tidak mau. Karena firman Tuhan mengatakan, berikanlah kaisar haknya kaisar. Tetapi terlebih penting ada satu firman lagi. Kalau kita terapkan itu,
berarti kita menipu, berdusta terhadap pemerintah. Karena kita mencatatkannya pada negara di bawah harga. Nah, ini adalah proses yang sangat sulit buat anak-anak Tuhan apabila harta, kenikmatan hidup yang dia sudah terima dari Tuhan itu disandingkan dengan harta, kenikmatan hidup yang ditawarkan oleh dunia, yang membuat banyak anak Tuhan terseret untuk kompromi. Kenapa? Karena pohon yang baik di bumi ditumbuhkan Allah di taman di Eden, cuman yang baik saja. Yang tidak baik Allah tidak tumbuhkan di Eden. Ini pun masalahnya. Tetapi ketika seseorang sudah nyaman, sudah baik, sudah banyak teman, sudah punya perusahaan yang banyak rekan kolega, yang sudah banyak kontraktor, supplier, sudah banyak yang namanya distribusi, yang sudah besar usahanya, sudah menerima berkat yang besar, sudah hidupnya sudah dihargai, sudah dihormati oleh orang-orang di dalam sekitar hidup dia, bukan orang-orang rohani saja. Artinya dia dianggap sudah berhasil, dia dianggap sudah punya ekonomi mapan atau kaya atau sukses. Di situ tantangan yang Allah perhadapkan dengan kita sama dengan Yesus ketika setelah dibaptis Roh Kudus, setelah Roh Kudus turun berupa merpati yang Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ketika suara Allah menetapkan, memutuskan, bernubuat untuk Yesus, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Di situ Yesus dibawa oleh Allah sendiri, oleh Roh Allah ke padang gurun untuk coba iblis. Ada 3 hal Yesus dicoba: kekuasaan, kekayaan, dan mencobai Allah. Yesus back to basic, kembali kepada pemerintahan Allah, kembali kepada teokrasi, kembali pada yang namanya kurios daripada firman Allah, kembali pada sau bagi jiwa kita. Firman Allah itu yang menetapkan yang tertulis itu. Sebab Yesus berkata, ada tertulis. Sehingga betapa pentingnya cakrawala itu ketika Allah memberikan tanah yang kering kita untuk mendarat. Kita udah nggak terlalu berjuang lagi. Tetapi keserakahan, kerakusan, ketamakan akan menjebak kita. Dengan iblis menggoda kita. Dunia menggoda kita yang peristiwanya kalau boleh kita belajar dari taman di Eden sebelah timur. Bahwa kita itu diizinkan atau ditawarkan oleh iblis menikmati seluruh pohon di bumi. Tetapi Allah menetapkan hanya pohon yang baik yang di bumi yang ditumbuhkan Allah di taman di Eden sebelah timur. Taman di Eden sebelah timur anggap kehidupan kita. Taman Eden sebelah timur anggap pelayanan kita. Taman di Eden sebelah timur anggap pekerjaan kita. Di mana Allah menetapkan bahwa yang baik dari bumi itu ada dalam hidup kita. Kita ambil yang baik aja. Sesuai dengan yang namanya terlebih penting tidak melanggar larangan Allah. Ketika kita mendapatkan atau diingatkan Roh Kudus, firman Allah, seperti yang Yesus katakan, dia, yaitu roh yang tinggal di dalam kamu, akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Dia, roh itu, akan membawa kamu kepada seluruh kebenaran itu. Dia, roh itu, akan mengajarkan kamu akan segala sesuatu. Dia, roh itu, akan menghakimi segala dosa dari dunia. Itu di kitab Yohanes semua. Jadi di dalam perjalanan kita yang kita belum berbentuk, lalu terang itu datang, kita dibentuk oleh terang itu, firman Allah membentuk kita. Kita sudah taat, kita sudah mau Tuhan sekian lama. Lalu kita mulai memiliki bentuk kehidupan. Setelah itu kita diberikan namanya seluruh kepenuhan janji Allah. Kita diberkati Tuhan melimpah.
Oleh karena kita mengikut Tuhan. Semua kegelapan sudah dipisahkan. Saudaraku, ya. Bahkan kita sudah diberikan cakrawala. Batasan, larangan-larangan yang Allah sudah terapkan. Seperti pohon buah yang di taman di Eden, satu hari tidak boleh kamu makan. Setelah itu akan datang sang pencoba, akan datang iblis mencobai kita. Dan permasalahannya, Roh Kudus akan berhadapan kita dengan itu. Sehingga kemurnian iman kita itu akan nampak pada hari Allah membakar hidup kita untuk mengambil keuntungan, mengambil kemapanan hidup, mengambil kesuksesan yang ditawarkan dunia atau iblis. Tetapi kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Belajar dari Yesus ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, mendapat janji Allah, dibawa pada ujian di padang gurun. Walaupun Yesus berpuasa, Anda boleh berpuasa, boleh tidak. Tapi kan kita nggak ngerti yang mana. Di situ, setan, iblis, menawarkan 3 hal. Kekuasaan, kekayaan, mencobai Allah. Yesus kembali back to basic. Yaitu setiap firman yang tertulis, setiap perkataan Allah, setiap larangan Allah, setiap batasan cakrawala yang Allah sudah tetapkan buat kita. Sehingga kita akan tahu, kita akan mengerti, kita harus sadar bahwa kita itu sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menetapkan yang namanya keterbatasan kita dalam segala hal. Di mana Allah mengatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang membuat kita harus taat sampai dipanggil pulang. Seperti Yosua. Di dalam mengikuti Tuhan. Sehingga janji Allah, engkau akan beruntung dan berhasil, diterima oleh Yosua. Selama hidup Yosua, setiap peperangan berhasil, hanya 1 kali kalah di Ai. Yosua itu hidup di dalam melakukan segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu, mengambil keputusan untuk melakukan segala sesuatu. Yosua itu sesuai dengan firman Tuhan. Yosua selaras dengan apa yang Tuhan katakan. Yosua tidak mengambil perkataan orang lain. Yosua tidak menikmati panggilan dia yang lain. Yosua berdiri teguh sesuai dengan Allah yang tetapkan. Yosua tidak tergoda untuk menikmati godaan dunia. Berbeda dengan Salomo yang jatuh karena kesukaan dia akan wanita. Sehingga tidak terbayangkan seorang laki-laki bisa punya istri, mampu meniduri 1000 perempuan yang sah. Simpson yang hidupnya seenak sendiri, menetapkan segala sesuatu sendiri. Sehingga dia bertemu dengan tawaran iblis, tawaran dunia yang namanya Delilah. Yang menjerumuskan dia dalam penghukuman Allah. Yang dipakainya bangsa Filistin menangkap Simpson untuk menggiling gandum 20 tahun tanpa diberi kenikmatan, kekuasaan untuk menikmati hasil gandum dia. Karena dia cuma dikasih 1 piring makanan. Karena dia ditawan. Demikianlah kita hidup sebagai orang percaya. Ketika Tuhan buat kita menjadi berhasil, dari seseorang belum berhasil, dibuat berharga dari seorang yang tidak dihargai, dibuat menjadi terhormat dari seseorang yang tidak dihormati, dari seseorang yang nothing menjadi something, dari yang zero menjadi hero. Kita harus tetap taat terhadap firman Allah. Satu hal yang iblis lakukan, dunia akan menjebak kita, menggoda kita dengan namanya kekuasaan, kekayaan, dan mencobai Tuhan. Satu hal, taat kepada perintah, kita menikmati tanah yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.